Saya Sekina Glory Latufrisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah yaitu Pengantar Teknik Informatika. Materi yang akan saya bawakan yaitu Teknik Informatika dan Komputer dari Kalkulasi hingga Komunikasi. Dimulai dengan pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Manfaat komputer. Pertama, dalam bidang kesehatan. Dapat digunakan untuk melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, pendidik dapat mengajar dengan menggunakan komputer. Peserta didik dapat belajar dengan adanya fasilitas komputer, serta kecerdasan psikomotorik siswa dapat terangsang dengan adanya pendidikan yang berbasis teknologi. 3. Dalam bidang industri, peningkatan efisien waktu dan produktivitas, memudahkan komunikasi, dan menjaga kestabilan suatu produk. Selanjutnya masih dalam manfaat komputer. Yang keempat, dalam bidang pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui komputer sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kelima, dalam bidang perjalanan, digunakan untuk mengatur jadwal kedatangan maupun jadwal keberangkatan serta sistem pemesanan tiket secara online. Selanjutnya, hubungan komputer dengan teknologi informasi. Semakin canggih teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Oleh karena itu, selama ini dikenal dengan asas kebebasan arus informasi, berupa proses dua arah yang cukup berimbang, yang dapat saling memberikan pengaruh satu sama lain. Namun pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan juga negatif. Contoh pengaruh positif adalah memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, pesanan tiket kereta online, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh negatifnya yang bisa muncul misalnya dari globalisasi aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas, memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Selanjutnya, hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa. Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan berduduk diam di rumah. Bagaimana jadinya hidup tanpa komputer? Sulit sekali menjawab hal ini karena kemungkinan manusia pasti akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa untuk mengendalikan semua pekerjaannya dan membutuhkan beberapa waktu lama untuk bersinergi dengan kebutuhan sekarang. Tapi apa yang kita pikirkan? Teknologi apa yang selanjutnya bisa menggantikan komputer? Teknologi sekarang satu sama lain sudah saling bersinergi seperti handphone, TV, internet, radio sudah menyatu dalam satu produk. Namun, kalau berbicara hidup tanpa komputer sepertinya mustahil. Komputer lahir untuk kebahagiaan manusia. Selanjutnya, mesin proses informasi. Kita masuk dalam mesin proses informasi. Yang dimaksud dengan mesin proses informasi adalah sebuah perangkat yang difungsikan sebagai perangkat untuk mengelola berbagai macam informasi atau data mentah yang dimiliki. Informasi-informasi ini perlu diolah agar pengguna bisa mendapatkan informasi yang berguna.
Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting yaitu CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. CPU dikontrol menggunakan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut dengan alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Selanjutnya, klasifikasi atau pengelompokan komputer. Dimulai dengan jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Pertama, komputer analog. Komputer analog atau dalam bahasa Inggris disebut analog komputer adalah komputer yang beroperasi secara paralel atau analog untuk mengolah program dan data yang bersifat kontinu, berupa kuantitatif atau seperti temperatur, tekanan udara, arus listrik, dan sebagainya. Kelebihan dari komputer analog yaitu pengelolaan data yang cepat, hasil data pengukurannya akurat, disebut sebagai komputer dengan label special purpose. Namun juga memiliki kekurangannya, yaitu saat melakukan pemrosesan terkadang kurang tepat, tidak terstruktur dan kurang multifungsi sehingga terbatas pada pemakaian tertentu. Memiliki komponen cukup banyak hingga tidak efisien. Ini dia contoh gambar komputer analog. Selanjutnya, komputer digital. Komputer digital atau digital komputer adalah komputer yang beroperasi berdasarkan hitungan, sebagaimana fungsi utamanya yaitu untuk operasi hitung. Komputer jenis ini memiliki variabel berupa angka-angka. Kelebihan dari komputer digital yaitu keakuratan pemroses data yang lebih besar dibanding komputer analog. Dapat melakukan penyimpanan data. Data yang dihasilkan dari komputer ini dapat berupa huruf, angka, dan grafik. Kekurangannya itu semakin besar kinerjanya, maka semakin besar daya yang digunakan. Hanya mampu bekerja sesuai dengan pemerintah tombol seperti keyboard dan mouse. Ini dia contoh gambar komputer digital. Selanjutnya yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid atau hybrid komputer adalah komputer yang beroperasi secara kuantitatif dan kualitatif. Komputer ini bekerja secara kualitatif dan kuantitatif karena pada dasarnya mengusung dua peran sekaligus yang diwakilkan dari masing-masing fungsi komputer analog dan digital. Kelebihannya yaitu lebih cepat dalam memproses data dibandingkan komputer digital, lebih cepat memproses data dibandingkan komputer analog. Namun ada juga kekurangannya yaitu gangguan digital komputer di elemen komputasi analog dan sistem grounding. Biasanya dipakai untuk aplikasi khusus saja. Ini dia contoh gambar komputer hybrid. Selanjutnya, komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose computer. Special purpose computer berarti komputer untuk keperluan khusus. Jadi, komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh dari komputer special computer purpose computer adalah komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. General purpose computer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum. Contohnya, personal komputer merupakan salah satu dari kategori ini. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale computer.
Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Contohnya komputer desktop atau komputer pribadi. Medium scale komputer, komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal. Selanjutnya large scale computer, komputer untuk skala besar. Mesin komputer ini dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Selanjutnya klasifikasi komputer. Yang pertama, microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan pokok seperti pemroses atau processing, memori, input dan output dalam satu chip. Aplikasi yang disisihkan dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated atau khusus. Contoh komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin. Yang kedua, mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi atau personal computer. Komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Yang ketiga, engineering workstation. Komputer ini lebih powerful dibandingkan dengan komputer pribadi karena komputer ini digunakan untuk aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaan. Contohnya adalah CAD atau Computer Aided Design, digunakan untuk melakukan perancangan gambar teknik. Masih dalam klasifikasi komputer, yang keempat yaitu mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau dikatakan multi-user pada saat yang bersamaan dan team share. Yang kelima, mainframe. Mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada tahap awal. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan dan pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar. Yang keenam, superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang pernah ada. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya, revolusi komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali, menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Selanjutnya, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakan transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Yang keempat, komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu klipin silikon. Yang kelima, komputer generasi kelima yaitu komputer sekarang sampai masa depan nanti. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Masih dengan revolusi komputer, ini dia contoh gambar-gambar revolusi komputer pada generasi pertama hingga generasi kelima. Ya, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Masuk dalam revolusi internet. 21 Juli, kertas pertama pada teori packet switching Leonard Kleinrock, informasi aliran dalam jaringan komunikasi besar. RLA laporan triwulan.
ini adalah pekerjaan teoritis yang meyakinkan Roberts bahwa paket dapat digunakan untuk internet. Di tahun 1962 Agustus, kertas pertama pada konsep internet. Oktober, program komputer ARPA Begins, JCR Licklider menulis makalah internal pada jaringan galaktik Lie-Down di 64. Tahun 1964, Leonard Kleinrock menyediakan desain jaringan dan teori antrian yang diperlukan untuk membangun jaringan paket yang merupakan faktor utama rancangan jaringan komunikasi untuk ARPANET. Tahun 1965 Oktober, percobaan jaringan pertama aktual. Ini pertama kalinya dua komputer berbicara satu sama lain. Pada tahun 1969 April, output pertama dari jaringan kelompok kerja atau NWG dan Crocker telah diminta oleh ARPA untuk mengumpulkan tim NWG untuk merancang dan menentukan protokol host pertama. Tahun 1971 September, terminal antarmuka pertama prosesor atau TIP di ARPANET memungkinkan terminal untuk langsung dial ke jaringan, sangat meningkatkan pertumbuhan jaringan. Tahun 1972 Maret, pertama program email dasar SNG MSG dan Readmail ditulis oleh Ray Tomlinson di BBN. Juni, Lawrence Robert menerbitkan teori untuk Aloha Slotted, peningkatan 2 kali lipat dalam efisiensi untuk transmisi paket acak oleh beberapa operator. Juli, email program manajemen pertama RD ditulis untuk daftar pesan yang masuk dan forwarding dukungan, pengarsipan, dan menanggapi mereka. Tahun 1975 Maret, Ethernet patent diajukan di Xerox PARC telah memperluas konsep paket radio Aloha dan diterapkan ke kabel. Tahun 1983, ARPANET dikonversi untuk meninggalkan 68 node pada ARPANET dan 45 pada MILNET, jaringan militer. November, Domain Name System atau DNS dirancang untuk mendukung ruang pengelamatan menciptakan edu, gov, com, mil, org, bersih, dan in. Tahun 1986, NSF Backbone, NSFNet mengorganisir untuk menghubungkan 5 pusat superkomputer dan interkoneksi semua situs internet lainnya pada 56 KB. Tahun 1977 Oktober, pertama TCP operasi di ARPANET, paket radionet, dan satnet atau jaringan satelit. Tahun 1978 Maret, TCP membagi TCP dan IP oleh Vinton Cerf, John Postel, dan Danny Cullen, di mana TCP adalah L4 end-to-end process dan IP adalah L3 jaringan routing process. Tahun 2003 Juli, Caspian Networks memperkenalkan router aliran pertama di mana semua TCP atau IP arus dikelola untuk mengendalikan laju dan penundaan. Akhirnya, mendapatkan kualitas sebenarnya dari layanan QoS menggunakan TCP atau IP. Dan tahun 2007, aliran IP pertama sistem manajemen untuk secara akurat mengendalikan laju setiap aliran TCP, dan dengan demikian dapat mencampur data, suara, dan video dalam satu jaringan, tetap menjaga antara 90% dan pemanfaatan 99%. Berikut ini beberapa tokoh pionir yang berjasa dalam perkembangan teknologi internet adalah Vannevar Bush, JCR Licklider, Paul Baran, Ted Nelson, Leonard Kleinrock, Lawrence Robert, dan masih banyak lagi.